Oke, guys, lanjutin lagi ya pembelajaran kita. Di video sebelumnya gue udah jelasin alat-alat, sorry, di video sebelumnya gue udah jelasin jenis kebutuhan. Sekarang gue pengen jelasin alat pemenuh kebutuhannya. Oke, nah masih ingat gak nih? Alat pemenuh kebutuhan itu maksudnya gimana ya? Nah, alat pemenuh kebutuhan. Jadi kan manusia kan punya yang namanya kebutuhan kan. Dia butuh sesuatu gitu. Nah, alat pemenuh kebutuhan ini adalah ya segala sesuatu yang sifatnya tuh memenuhi kebutuhan manusia-manusia yang udah dibutuhin tadi gitu. Ya, atau dengan kata lain singkatnya, alat pemenuh kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan barang ataupun jasa. Oke. Nah, ada 5 jenis pembagian barang dan jasa atau alat pemenuh kebutuhan gitu ya. Nah, gua angkat 5 aja. Sebenarnya ada 7 gitu ya. Cuman ya udahlah, 5 aja ya buat kalian. Duanya boleh dicari lagi. Oke. Nah, wujud ya berdasarkan wujudnya, berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan hubungan, berdasarkan proses produksi dan sifat. Oke, kita ke wujud dulu. Oke, wujud ya. Wujud itu ya berarti kebagi jadi dua nih. Dia nyata dan tidak nyata, atau dia bisa diindra atau tidak bisa diindra gitu ya. Konkret ini bisa diindra nih. Bisa diindra. Oke. Ya, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan. Nah, konkret ini berarti jenisnya barang. Oke. Jenisnya barang berwujud. Oke, contohnya apa nih? Contohnya adalah yang berwujud aja deh gitu. Apaan kayak mobil gitu. Ya. Apalagi misalkan pakaian gitu ya. Pakaian, elektronik, ya HP, laptop misalkan dan lain-lain. Oke. Tapi kalau abstrak itu adalah yang tidak bisa diindra, ya. Tidak bisa diindra. Tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, dan bisa dirasakan bisa, sorry, tapi tidak kasat mata, tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa disentuh gitu-gitu ya. Nah, abstrak itu berarti jasa biasanya bentuknya. Oke, contohnya adalah ya lu sekolah gitu kan, pendidikan gitu kan, pendidikan. Oke, apalagi jasa. Misalkan kesehatan gitu ya, BPJS gitu kan, dokter gitu ya, kesehatan. Oke, kan lu butuh juga kan kesehatan gitu ya. Percuma baik harta tapi kalau sakit gitu kan ya. Nah, itulah abstrak ya, konkret dan abstrak. Oke, itu penjelasannya dan kita lanjut yang kedua langsung ya. Cara memperoleh ya, cara memperolehnya kebagi jadi 3 gitu ya. Ada barang ekonomi bebas dan ilit. Ekonomi ini adalah barang yang perlu pengorbanan. Oke, atau butuh pengorbanan. Jadi lo harus gampangnya harus bayar, dia harus beli gitu ya. Harus beli ya, simpelnya gitu. Pengorbanan mungkin bingung gitu ya, apaan sih pengorbanan gitu kan ya. Tapi intinya barang ekonomi adalah barang yang ada harganya, lu harus beli gitu lah gampangannya. Kalau dikasih gimana bang, ya sama sih sebenarnya ya, dia yang ngasih lu itu kan beli gitu ya. Nah, contoh misalkan apapun lah, misalkan kosmetik lah ya. Lu biasanya kalau di Shopee gitu atau dimanapun, lu check outnya apa sih biasanya sih? Oke, kalau gue biasanya itu buku misalkan ya, dan lain-lain. Intinya pengorbanan gitu, harus lu beli dan itu ada proses produksinya gitu. Oke, tapi kalau bebas ini adalah yang tanpa pengorbanan, tanpa pengorbanan. Ya kan, contohnya apa yang udah tersedia di alam gitu kan. Contohnya misalkan air gitu ya. Tapi ini air pantai gitu misalkan ya. Yang apa namanya udah ada nih alamnya gitu kan. Lu tinggal nikmatin aja gitu kan. Airnya itu kan gratis gitu ya, nggak yang kudu apa namanya bayar dulu apa segala macam gitu. Oke, misalkan udara gitu lah, udara oksigen gitu ya. Alhamdulillah banget gitu ya, udara yang bebas tapi ya bukan udara atau oksigen yang ada di rumah sakit gitu kan. Alhamdulillah banget kan, Tuhan udah sediain gitu ya udara buat kita bernafas gitu dan itu gratis. Oke, nah itulah barang bebas. Nah, barang ilit apa nih? Nah, barang ilit ini sebenarnya turunan sih ya dari barang bebas gitu ya, yang dia tuh sifatnya atau apa namanya, cara perolehannya itu harus dibatasi gitu ya. Harus dibatasi penggunaannya. Dibatasi penggunaannya. Oke. Sebenarnya contohnya paling simpel adalah api misalkan. Oke, api ini kalau misalkan kita gunakan itu kecil gitu ya buat korek, buat masak gitu ya, itu aman. Tapi kalau berlebihan itu bisa berbahaya. Oke, api gitu ya. Kalau dia berlebihan bisa kebakaran gitu kan ya. Bisa jadi bencana, bisa jadi musuh gitu kan. Kebakaran. Oke, Apalagi misalkan obat gitu ya, obat, obat-obatan ini.
Kalau berlebihan bisa overdosis gitu kan. Nah, jadi kata kuncinya barang ilit itu adalah barang yang harus dibatasi penggunaannya. Oke, seperti itu. Oke, ini turunan dari ekonomi dan bebas, sorry ya. Jadi ini turunan, bukan yang gimana-gimana banget. Oke, lanjut. Hubungan. Hubungan ini ada dua, ya kan? Barang substitusi dan komplementer. Substitusi ini sesuai dengan namanya, dia barang pengganti. Jadi, menggantikan barang lainnya. Contoh, misalkan. Contoh ada yang paling simpel adalah, ya udahlah, pulpen. Kalau pulpen nggak ada di dunia ini gitu ya, atau pulpen itu nggak ada di koperasi. Lu bayangin lu nggak bawa pulpen gitu ya, terus lu ke koperasi terus pulpennya habis gitu kan. Nggak ada yang jual pulpen lagi nih gitu kan. Berarti barang penggantinya apa kira-kira? Nggak bisa digantikan dengan pensil gitu kan. Jadi menggantikan alatnya sama fungsinya sama gitu ya. Kayak apalagi misalkan. Oke. Apalagi misalkan guys, coba HP gitu. HP bisa digantikan fungsinya juga dengan tablet misalkan. Nah, seperti itu ya untuk barang pengganti. Kalau komplementer ini adalah pelengkap. Barang pelengkap yang melengkapi suatu barang tertentu. Contoh, misalkan gue sebutin motor. Kira-kira barang pelengkapnya apa nih? Oh, kalau punya motor, otomatis harus pakai helm dong, gitu kan. Nah, motor itu, oke, motor itu ya, komplementernya adalah helm, gitu kan. Bensin juga bisa. Ya bebas lah intinya yang melengkapi motor. Oke, lanjut. Apalagi nih kira-kira contoh, laptop. Laptop kira-kira apa komplementernya? Komplementernya itu adalah misalkan chargernya gitu ya, charger. Atau lu nggak bisa nih pakai touchpad gitu ya, lu suka pakai mouse ya udah berarti mouse komplementer juga. Oke, jadi seperti itu. Lanjut, proses produksi. Ya ini ada tiga, mentah atau raw material, setengah jadi atau barang jadi. Oke, mentah, mentah yang bener-bener literally masih mentah banget lah gitu ya, masih raw gitu ya, raw material. Biasanya ini harus di masih harus diproses dulu gitu sebelum lu pakai gitu ya. Masih butuh proses. Oke, butuh proses sebelum digunakan banget. Oke, contohnya misalkan sawit nih. Sawit mentah, buah sawit gitu ya. Nanti akhirnya pengen bikin minyak goreng gitu kan ya. Kan butuh bahan baku banget. Butuh sawit banget gitu yang banyak. Minyaknya terutama. Sawit nih bener-bener bener-bener baru jatuh dari pohon gitu ya, baru dipanen gitu kan. Nah, itu adalah apa namanya? Bahan mentah gitu ya. Macam-macam banyak sih nikel gitu ya, barang-barang tambang gitu-gitu kan. Nah, itu masih mentah banget. Nah, kalau setengah jadi itu adalah yang udah diproses tapi belum jadi gitu ya. Udah ada prosesnya tapi baru setengah gitu. Oke, langsung aja kali ya ke contoh. Contohnya apa nih? Misalkan tadi sawit. Sawit itu bakalan jadi minyak mentah. Oke, bakalan jadi minyak minyak tapi masih mentah gitu loh, belum bisa dipakai buat menggoreng gitu. Harus difilterisasi lagi sehingga nanti jadi barang jadi gitu ya. Minyak mentah. Oke. Terus apalagi misalkan nikel. Nikel itu misalkan jadi sasis gitu. Tahu nggak lu sasis? Sasis tuh yang kayak pokoknya udah dibentuk gitu lah, udah ada lah gitu ya. Udah ada bentuknya gitu. Tapi ini tuh bakal dirangkai lagi nanti ketika misalkan pengen bikin motor motor listrik atau mobil listrik lah gitu kan. Jadi kayak kerangka gitu lah. Kerangka suatu mobil atau motor gitu lah. Oke. Nah, barang jadi udah jelas lah ya. Yang udah tinggal atau udah siap konsumsi. Ini udah siap konsumsi. Siap konsumsi. Ya, contohnya misalkan tadi minyak goreng gitu ya. Minyak goreng tinggal pakai aja udah tinggal tuang aja udah di penggorengan kalian bikin telur gitu ya. Mobil listrik. Oke, seperti itu. Atau baterai, baterai juga. Oh ya, baterai itu masih setengah jadi, gengs. Oh my God, sorry, sorry. Waduh, sorry guys, kepencet.
Oke, lanjut ya, sifat sekarang. Sifat. Oke, sifat itu ada barang bergerak dan tidak bergerak. Ya udah, kalau bergerak itu simple sebenarnya ya. Kalau bergerak itu ya dia bisa, sorry. Kalau bergerak berarti dia bergerak. Berarti dia bisa bergerak gitu, bisa berpindah-pindah, mudah untuk dipindahkan gitu lah ya. Atau dia liquid lah, oke? Contohnya adalah misalkan kayak banyak banget sih ya sebenarnya elektronik kayak gitu ya, lemari gitu kayak ya dan macam-macam. Tapi kalau tidak bergerak adalah barang-barang yang dia paten gitu ya. Contohnya adalah tanah misalkan, kayak tanah, gedung, ya kan? Dan lain-lain. Dan biasanya ketika barang bergerak dan tidak bergerak ini dijadikan jaminan gitu ya. Nah, barang tidak bergerak ini yang cenderung untuk jaminan jangka panjang. Tapi kalau barang bergerak ini ya jaminan jangka pendek aja. Gitulah ya. Oke, seperti itulah teman-teman untuk jenis alat pemenuh kebutuhan ya atau jenis-jenis barang dan jasa. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Thank you, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.